Mas, ditanemin jago, Mas. Ya, tembakau. Tembakau. Hai Sobat PAW Official, kali ini kita membahas tentang tembakau di musim kemarau, Kamuning Sampang. Madura merupakan pulau yang sejak dahulu sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Di Desa Kemuning, Kabupaten Sampang, cara pengolahan lahan tanah yang akan ditanami tembakau yaitu menggunakan mesin traktor untuk menggemburkan tanah secara merata dengan kedalaman minimal 25 cm. Penggemuran dilakukan agar tanah menjadi gembur dan subur, agar tanah menunjang untuk dijadikan sebagai media tanam untuk tembakau. Setelah media tanam siap, buatlah lubang secara berbanjar menggunakan cangkul yang diiringkan, yaitu kira-kira dengan kedalaman 10 cm. Lubang tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai media tanam. Masukkanlah pupuk kandang ke dalam lubang yang sudah dibuat, yaitu dengan sebanyak kira-kira 1 kepal tangan orang dewasa. Untuk memberikan pupuk ini khusus pada tanaman tembakau tidak terlalu banyak karena tanaman tembakau adalah jenis tanaman yang mudah untuk bertumbuh. Setelah itu di atas pupuk kandang bisa ditambahkan pupuk KCL, yaitu sebanyak 1 sendok makan. Pemberian pupuk KCL tersebut cukup ke atas pupuk kandang yang sudah dimasukkan ke dalam lubang. Di atas pupuk kemudian ditutup menggunakan tanah biasa dengan kedalaman kira-kira sekitar 3 cm hingga 5 cm. Sebelum ditanam bibit tembakau, yaitu pada lahan yang sudah ditutup tanah, maka perlu dilakukan pelubangan terlebih dahulu. Cukup menggunakan jari tangan orang dewasa, yaitu dengan ukuran kira-kira cukup dijadikan untuk menanam bibit tembakau. Tanam tembakau yang sudah siap ditanam yaitu minimal berusia 35 hari ke dalam lubang yang sudah dibuat. Pada usia tanam 2 bulan, alangkah baiknya diberi pupuk putih pada tanaman yaitu dengan jarak minimal 5 cm. Jarak tersebut tidak terlalu dekat agar tanaman tidak mati. Saat tanaman berusia sekitar 70 hari, maka pucuk tembakau sebaiknya dipotong. Hal ini bertujuan agar tanaman tembakau tidak bertumbuh tinggi menjulang sehingga daun pada tembakau menjadi lebar. Tunggulah tanaman tembakau hingga berusia 5 bulan, maka tembakau siap untuk dipanen. Panen merupakan salah satu titik yang kritis untuk menghasilkan tembakau yang berkualitas memuaskan.
karena kaitannya dengan kematangan daun. Daun yang kurang masak saat dipetik kualitasnya kurang baik. Terlihat dari warna krosok yang kehilangan kehijauannya dan daya bakar yang kurang baik. Sebaiknya daun yang terlalu masak juga tidak baik karena mudah rapuh dan warnanya tua. Pada umumnya, bila kondisi normal, daun tembakau cukup masak untuk mulai dipetik pada saat tanaman berusia 50 hari setelah ditanam. Daun yang menunjukkan tanda-tanda masak bila ujung dan tepi daun mulai berwarna kekuning-kuningan. Sudut duduk daun terdapat batang horizontal dan ibu tulang daun mudah dipatahkan. Panen dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemasakan daun, mulai dari daun-daun paling bawah atau koseran. Setiap kali panen sebaiknya dipetik 2 daun dalam tiap tanaman dan petikan selanjutnya dilakukan tiap kurang lebih 2 atau 3 hari tergantung pada kemasakan daun berikutnya. Panen dilakukan pada pagi hari setelah embun yang udah di permukaan daun mengering. Daun yang dipetik pada hari warnanya lebih terang daripada yang dipetik pada siang atau sore hari karena daun tersebut belum mengalami asimilasi sehingga kandungan zat tepungnya rendah. Daun yang dipetik pada siang hari sudah mengalami asimilasi sehingga kandungan tepungnya lebih banyak dan sesudah pengeringan menghasilkan warna krosok yang lebih tua dan tidak merata. Daun-daun bawah yang tipis yaitu daun koseran dan kaki bila cukup baik dapat digunakan sebagai bahan pembalut atau pembungkus. Sedang daun yang posisi atas yang tebal, tengahan atau pucuk sesuai untuk bahan filir. Seperti diketahui, untuk filir membutuhkan rasa dan aroma yang kuat. Hal itu dapat dicapai bila daun cukup tebal dan berisi. Daun-daun perlu diusahakan sedapat mungkin tidak terkena tanah karena dapat membawa spora jamur atau yang menyebabkan ambung atau bau apek. Daun yang sudah dipetik peka terhadap faktor luar daripada daun yang masih melekat di pohon. Setiap perlakuan yang dapat menimbulkan kerusakan fisik seperti memar, robek, dan sebagainya perlu dihindari karena akan menurunkan kualitas sehingga menurunkan harga jual. Daun yang dibiarkan tertumpuk terlalu lama di lapangan mengalami penguapan air yang berlebih karena kondisi panas. Dinding sel yang retak karena memar menyebabkan udara dapat masuk dan mengoksidasi isi sel yang saling bercampur, menyebabkan pembentukan warna tua. Setelah tembakau kering, hal ini meninggalkan cacat yang biasa disebut minyak. Tembakau minyak tidak disukai konsumen karena rasanya yang tidak enak. Cacat atau robek menyebabkan tembakau tidak dapat digunakan untuk bahan pembalut cerutu dan pembungkus cerutu, sehingga hanya dapat digunakan untuk isi cerutu atau filler yang harganya jauh lebih murah. Proses pemotongan daun tembakau menggunakan alat atau pisau supaya hasil potong yang dihasilkan akan lebih serasi dan lebih bagus. Setelah daun dipotong, lalu daun yang telah dipanen selanjutnya disucian atau dikeringkan. Pengeringan pada prinsipnya meliputi beberapa tahap, yaitu pelayuan atau penguningan, pencoklatan, pengikatan, dan pengeringan.
Penyimpanan sementara. Setelah tembakau atau krosok diturunkan dari gudang pengeringan, maka siap dijual ke eksportir. Selama tembakau belum terjual, maka disimpan sementara di dalam ruangan.